Selama beberapa dekade, konflik di Papua terus berlangsung hingga hari ini. Di berbagai wilayah, ketegangan muncul dalam bentuk yang berbeda, mulai dari operasi keamanan, aktivitas kelompok bersenjata, hingga perdebatan yang meluas ke tingkat internasional. Situasi ini bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan realitas yang terus berlangsung dan memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Namun jika ditarik mundur ke belakang, status Papua sebenarnya telah diputuskan puluhan tahun sebelumnya. Pada tahun 1969, sebuah proses resmi yang dikenal sebagai PEPERA dilaksanakan untuk menentukan masa depan wilayah tersebut. Hasilnya menyatakan bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia. Keputusan tersebut kemudian diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari proses internasional. Secara formal, proses tersebut seharusnya menutup satu fase penting dalam perjalanan politik Papua. Namun setelah keputusan itu diambil, tidak semua pihak menerimanya. Sejumlah kelompok di Papua, termasuk yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka, menolak hasil tersebut. Mereka mempertanyakan proses yang berlangsung, terutama terkait mekanisme perwakilan yang digunakan. Sejak saat itu, perbedaan pandangan tersebut tidak pernah benar-benar mereda dan justru berkembang menjadi konflik yang terus berlanjut hingga hari ini. Disinilah muncul sebuah kejanggalan yang sulit diabaikan. Di satu sisi, ada keputusan resmi yang telah diakui dunia. Di sisi lain, ada penolakan yang tetap bertahan dan bahkan diwariskan lintas generasi. Perbedaan inilah yang membuat persoalan Papua tidak pernah benar-benar mencapai titik akhir. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar mengapa konflik tersebut masih berlangsung, melainkan bagaimana sebuah keputusan yang telah diakui secara internasional masih tetap diperdebatkan. Bagaimana rangkaian peristiwa sejarah membentuk dua pandangan yang terus bertabrakan, dan bagaimana warisan keputusan tersebut tetap memengaruhi kehidupan di Papua. Inilah kisah tentang konflik di Papua, tentang keputusan yang terus diperdebatkan, tentang perbedaan yang tak kunjung dipertemukan, dan tentang sejarah panjang yang masih terus membentuk konflik hingga hari ini. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, tidak semua wilayah bekas Hindia Belanda langsung masuk ke dalam satu proses yang sama. Di ujung timur, wilayah yang saat itu dikenal sebagai Netherlands New Guinea justru berjalan dalam jalur yang berbeda. Pemerintahan kolonial Belanda tidak serta-merta melepas wilayah tersebut seperti daerah lain di Nusantara. Sebaliknya, mereka memilih mempertahankannya dengan alasan bahwa kondisi sosial, geografis, dan tingkat perkembangan masyarakatnya dianggap belum siap bergabung dengan negara yang baru terbentuk. Keputusan tersebut menciptakan situasi yang kontras. Di banyak wilayah lain, kekuasaan kolonial mulai runtuh, digantikan oleh pemerintahan Indonesia melalui revolusi dan diplomasi. Namun di Papua, struktur kolonial justru diperkuat. Belanda mulai membangun administrasi yang terpisah, memperluas jaringan birokrasi lokal, dan memperkenalkan pendidikan formal kepada masyarakat setempat. Sekolah-sekolah didirikan, pelatihan bagi elit lokal mulai diberikan, dan sejumlah orang Papua mulai dilibatkan dalam sistem pemerintahan tingkat bawah. Dalam proses tersebut, perubahan muncul secara perlahan. Generasi baru orang Papua mulai mengenal sistem administrasi modern, memahami konsep pemerintahan, dan memiliki akses terhadap pendidikan yang sebelumnya sangat terbatas. Pada saat yang sama, Belanda juga mulai mendorong gagasan bahwa Papua memiliki karakter yang berbeda dari wilayah lain di bekas Hindia Belanda. Perbedaan etnis, budaya, dan pengalaman sejarah dijadikan dasar untuk membangun narasi bahwa Papua bisa berkembang sebagai entitas politik yang berdiri sendiri. Di sisi lain, Indonesia memandang Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bekas Hindia Belanda berdasarkan prinsip teritorial yang sama seperti wilayah lain. Namun karena Papua tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari proses revolusi kemerdekaan Indonesia, tidak ada mobilisasi besar, tidak ada pertempuran melawan Belanda dalam skala yang sama, dan tidak ada integrasi administratif awal. Hubungan antara Papua dan Indonesia sejak awal tidak terbentuk oleh pengalaman sejarah yang sama.
Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam arah perkembangan politik. Di awal kemerdekaan, Indonesia berfokus pada konsolidasi politik, menjaga stabilitas, dan menghadapi berbagai konflik internal. Sementara itu, Belanda di Papua menjalankan program yang lebih terarah pada pembentukan institusi lokal. Mereka mulai menyiapkan dewan-dewan perwakilan, melibatkan tokoh-tokoh Papua dalam proses pengambilan keputusan, dan secara bertahap membuka ruang bagi munculnya simbol-simbol politik lokal. Dari sinilah benih identitas politik Papua mulai terbentuk. Bukan identitas yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari kebijakan yang secara perlahan membedakan Papua dari wilayah lain di Indonesia. Identitas tersebut tumbuh di dalam sistem yang berbeda, dengan pengalaman politik yang berbeda, dan dengan bayangan masa depan yang mulai diarahkan secara terpisah. Perbedaan jalur sejarah, pengalaman politik, dan arah pembangunan inilah yang kemudian menciptakan jarak yang semakin jelas antara Papua dan Indonesia. Jarak yang pada akhirnya tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga historis dan politik, yang kemudian menjadi penyebab munculnya ketegangan di masa depan. Memasuki akhir dekade 1950-an hingga awal 1960-an, arah politik Papua mulai terlihat semakin jelas. Setelah membangun struktur administrasi dan melibatkan elit lokal dalam pemerintahan, Belanda mulai menjalankan tahap berikutnya, membentuk lembaga representatif yang secara formal memberi ruang bagi orang Papua untuk terlibat dalam proses politik tingkat atas. Pada tahun 1961, dibentuklah Dewan Nugini, sebuah badan yang berfungsi sebagai dewan perwakilan yang sebagian anggotanya berasal dari masyarakat Papua sendiri. Pembentukan Dewan Nugini bukan sekadar langkah administratif, melainkan menjadi ruang bagi munculnya tokoh-tokoh politik lokal yang mulai berbicara tentang masa depan Papua secara lebih terbuka. Di dalam forum tersebut, berbagai gagasan mulai dibahas, mulai dari pengelolaan wilayah, partisipasi masyarakat, hingga arah politik jangka panjang. Untuk pertama kalinya, proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial, melainkan mulai melibatkan suara dari dalam masyarakat Papua itu sendiri. Dalam waktu singkat, langkah-langkah simbolik mulai diperkenalkan. Bendera yang kemudian dikenal sebagai bintang kejora mulai dikibarkan dalam kegiatan resmi pemerintahan. Lagu kebangsaan lokal diperkenalkan dan identitas politik Papua mulai diformalkan melalui simbol-simbol yang biasanya dimiliki sebuah negara. Pada Desember tahun 1961, simbol-simbol tersebut bukan lagi sekadar ekspresi budaya, tetapi menjadi bagian dari proses politik yang lebih besar, persiapan menuju kemungkinan kemerdekaan. Di balik semua perkembangan tersebut, sikap Belanda semakin jelas. Mereka menyatakan bahwa Papua tidak akan langsung diserahkan kepada Indonesia, tetapi akan dipersiapkan untuk menentukan nasibnya sendiri di masa depan. Kebijakan tersebut terlihat dalam berbagai langkah konkret, peningkatan pendidikan politik, pelibatan elit lokal dalam pemerintahan, serta penguatan institusi yang diproyeksikan menjadi fondasi bagi sebuah negara baru. Salah satu tokoh yang muncul dalam periode ini adalah Nicolaas Jowe. Ia terlibat dalam Dewan Nugini dan menjadi bagian dari kelompok yang mendorong arah politik Papua menuju kemandirian. Namun posisinya tidak sederhana. Di satu sisi ia bekerja dalam sistem yang dibentuk oleh Belanda, tetapi di sisi lain ia mulai merumuskan visi tentang masa depan Papua yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan kolonial. Namun perkembangan tersebut tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan tumbuh di tengah dinamika regional yang terus berkembang. Di Jakarta, langkah-langkah tersebut diamati dengan penuh kewaspadaan. Ketika simbol-simbol negara mulai muncul dan arah menuju kemerdekaan semakin terlihat, situasi berubah dari sekadar perbedaan kebijakan menjadi potensi perubahan peta politik di kawasan. Di titik inilah Papua bukan lagi sekadar wilayah yang berkembang dengan arah yang berbeda, melainkan mulai bergerak ke jalur yang bertentangan langsung dengan Indonesia. Dan dari sinilah Indonesia mulai merespons dengan langkah yang jauh lebih tegas, menandai awal fase baru yang akan menentukan arah sejarah berikutnya.
Perkembangan politik di Papua pada awal dekade 1960-an tidak hanya memengaruhi kondisi di dalam wilayah itu sendiri, tetapi juga memicu respons langsung dari Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, langkah Belanda yang mulai mempersiapkan Papua menuju kemerdekaan dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah negara yang baru berdiri. Papua dianggap sebagai bagian dari bekas Hindia Belanda yang seharusnya masuk ke dalam wilayah Indonesia, bukan berdiri sebagai entitas terpisah. Soekarno merespons situasi ini dengan pendekatan yang lebih tegas. Pada Desember tahun 1961, ia mengumumkan Tri Komando Rakyat atau yang lebih dikenal sebagai Operasi Trikora. Instruksi ini berisi 3 tujuan utama: menggagalkan pembentukan negara Papua versi Belanda, mengibarkan bendera Indonesia di wilayah tersebut, dan mempersiapkan mobilisasi nasional untuk mempertahankan integritas negara. Setelah deklarasi tersebut, langkah konkret segera dijalankan. Indonesia mulai mengirimkan pasukan ke wilayah sekitar Papua, baik melalui infiltrasi maupun operasi terbatas. Persiapan militer ditingkatkan, termasuk pengadaan peralatan tempur dari luar negeri. Pada periode ini, Indonesia mendapatkan dukungan persenjataan dari Uni Soviet yang melihat konflik ini sebagai bagian dari persaingan global melawan pengaruh Barat. Di sisi lain, Belanda juga memperkuat posisinya di Papua. Mereka meningkatkan kehadiran militer dan mempertahankan struktur pemerintahan yang sudah dibangun. Namun, situasi ini tidak lagi sekadar konflik bilateral. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda mulai menarik perhatian kekuatan besar dunia di tengah memanasnya Perang Dingin. Amerika Serikat yang saat itu berupaya membendung meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara mulai melihat konflik tersebut sebagai ancaman yang lebih besar. Jika tidak dikendalikan, konfrontasi terbuka antara Indonesia dan Belanda bisa mendorong Indonesia semakin dekat ke blok Soviet. Dalam konteks inilah tekanan diplomatik mulai diarahkan kepada Belanda untuk mencari jalan penyelesaian. Proses negosiasi akhirnya difasilitasi melalui mediasi internasional. Setelah serangkaian perundingan itulah pada tahun 1962 dicapai kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian New York. Dalam perjanjian tersebut, Belanda setuju menyerahkan Papua, namun tidak langsung kepada Indonesia. Wilayah itu terlebih dahulu diserahkan kepada otoritas sementara yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di titik inilah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi krusial. PBB kemudian membentuk United Nations Temporary Executive Authority atau UNTIAC, sebuah pemerintahan sementara yang mengambil alih administrasi Papua dari Belanda. Selama periode ini, wilayah tersebut berada di bawah pengawasan internasional sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Perjanjian tersebut juga memuat satu ketentuan penting. Akan diadakan proses penentuan pendapat rakyat di kemudian hari untuk menentukan status akhir Papua. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan ditunda beberapa tahun setelah proses penyerahan administratif selesai. Pada tahun 1963, setelah masa transisi di bawah UNTEA berakhir, Papua resmi diserahkan kepada Indonesia. Proses ini berlangsung melalui mekanisme diplomasi internasional dan kesepakatan antar negara, bukan melalui keputusan langsung dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dengan demikian, perubahan kekuasaan di Papua tidak terjadi melalui proses internal yang melibatkan seluruh penduduknya secara langsung, melainkan melalui rangkaian keputusan politik dan tekanan geopolitik di tingkat global. Sebuah kondisi yang kemudian membawa konsekuensi panjang dalam dinamika konflik yang akan berkembang di tahap berikutnya. Setelah penyerahan administrasi dari otoritas internasional berakhir pada tahun 1963, pemerintah Indonesia mulai memegang kendali penuh atas Papua. Wilayah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam struktur negara dengan nama Irian Barat. Langkah awal difokuskan pada penataan pemerintahan. Pejabat-pejabat dari pusat ditempatkan di posisi strategis, struktur birokrasi disesuaikan dengan sistem nasional, dan kebijakan-kebijakan mulai dijalankan mengikuti arah yang ditentukan dari Jakarta. Dalam praktiknya, proses ini tidak berjalan sederhana. Sistem administrasi yang sebelumnya dibentuk oleh Belanda memiliki pola kerja dan pendekatan yang berbeda.
Ketika pemerintah Indonesia mengambil alih Papua, perubahan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa resmi, aturan birokrasi diubah, dan jalur komando menjadi lebih terpusat. Bagi sebagian masyarakat Papua, perubahan tersebut bukan sekadar tentang pergantian penguasa, tetapi juga tentang perubahan cara hidup yang berlangsung dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, kebijakan dari pusat mulai diterapkan di berbagai sektor. Program pendidikan disesuaikan dengan kurikulum nasional, sistem ekonomi diarahkan mengikuti kebijakan negara, dan integrasi wilayah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur serta pembukaan jalur komunikasi dengan daerah lain di Indonesia. Namun, kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau membuat pelaksanaan kebijakan tersebut tidak merata. Di beberapa wilayah, perubahan terasa cepat, sementara di wilayah lain, prosesnya berjalan lambat dan tidak konsisten. Di tingkat sosial, muncul perubahan dalam kehidupan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehadiran aparat negara, pegawai dari luar daerah, serta perubahan dalam sistem pemerintahan menciptakan interaksi yang berbeda antara masyarakat lokal dan struktur kekuasaan. Dalam beberapa kasus, perbedaan bahasa, kebiasaan, serta cara memandang otoritas menimbulkan kesenjangan yang memengaruhi hubungan antara masyarakat lokal dan pemerintah yang baru terbentuk. Seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat Papua mulai mempertanyakan arah perubahan yang terjadi. Harapan yang dulu tumbuh pada awal proses perubahan, kini dihadapkan pada realitas baru yang tidak sesuai dengan bayangan mereka. Ketidakpuasan pun muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keluhan terhadap kebijakan lokal, ketidaknyamanan terhadap kehadiran aparat, hingga perasaan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah mereka sendiri. Pemerintah Indonesia merespons situasi tersebut dengan memperkuat kontrol dan mempercepat proses integrasi. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspek keamanan untuk menjaga stabilitas wilayah. Namun, dalam beberapa kondisi, langkah-langkah tersebut justru memperbesar jarak antara pemerintah dan sebagian masyarakat lokal, terutama ketika komunikasi tidak berjalan efektif atau kebijakan yang dianggap tidak mempertimbangkan realitas di lapangan. Seiring berkembangnya situasi, ketegangan yang awalnya muncul sebagai bagian dari proses penyesuaian mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih terorganisir. Perbedaan persepsi tentang masa depan Papua ditambah dengan pengalaman langsung terhadap perubahan yang terjadi, mendorong munculnya gerakan yang tidak lagi sekadar reaktif tetapi mulai memiliki arah dan tujuan yang lebih jelas. Memasuki pertengahan dekade 1960-an, ketegangan yang sebelumnya muncul dalam bentuk ketidakpuasan mulai berubah menjadi gerakan yang lebih terarah. Di beberapa wilayah, penolakan terhadap kebijakan pemerintah tidak lagi disampaikan melalui keluhan atau sikap pasif, tetapi mulai diwujudkan dalam tindakan yang terorganisir. Dari situasi inilah kemudian lahir sebuah gerakan yang secara terbuka membawa tujuan politik yang berbeda, memisahkan Papua dari Indonesia. Sekitar tahun 1965, kelompok-kelompok perlawanan tersebut mulai dikenal dengan nama OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Namun OPM bukanlah satu entitas tunggal dengan struktur yang terorganisasi. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut berbagai kelompok yang tersebar di banyak wilayah dengan satu tujuan yang sama, kemerdekaan Papua. Meskipun berbeda latar belakang dan kondisi, mereka dipersatukan oleh keyakinan bahwa masa depan Papua seharusnya tidak berada dalam kerangka negara Indonesia. Tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Di beberapa daerah, kelompok-kelompok OPM mulai mengibarkan simbol-simbol politik yang mereka anggap mewakili identitas Papua. Di wilayah lain, mereka membangun jaringan perlawanan secara diam-diam, memanfaatkan medan Papua yang sulit dijangkau untuk menghindari pengawasan aparat.
Strategi yang digunakan bukan konfrontasi terbuka berskala besar, melainkan serangkaian aksi kecil yang tersebar, mulai dari penolakan terhadap otoritas pemerintah hingga serangan terbatas terhadap fasilitas tertentu. Dalam fase ini, perlawanan masih belum terpusat. Setiap kelompok bergerak dengan cara dan kemampuan yang berbeda, menyesuaikan kondisi wilayah dan dukungan yang mereka miliki. Namun meskipun tidak terkoordinasi secara menyeluruh, arah perjuangan mereka tetap sama, menolak integrasi dan mempertahankan gagasan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang muncul dalam perkembangan tersebut adalah Seth Javed Rum-Korem. Ia menjadi bagian dari kelompok yang mencoba mengorganisir perlawanan dalam bentuk yang lebih sistematis. Melalui berbagai upaya, termasuk pembentukan struktur komando dan penyusunan strategi gerilya, gerakan ini mulai menunjukkan pola yang lebih jelas, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam sumber daya dan koordinasi. Pemerintah Indonesia melihat perkembangan tersebut sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas wilayah. Respons yang diberikan tidak hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui operasi keamanan yang bertujuan untuk menekan dan mengendalikan aktivitas kelompok-kelompok tersebut. Aparat dikerahkan ke berbagai wilayah yang dianggap sebagai pusat aktivitas OPM dan pengawasan terhadap pergerakan masyarakat semakin diperketat. Namun langkah-langkah tersebut justru menciptakan situasi yang semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga kontrol atas wilayah yang baru diintegrasikan. Di sisi lain, tindakan tersebut justru memperkuat alasan bagi kelompok perlawanan untuk melanjutkan aktivitas mereka. Setiap operasi yang dilakukan, setiap pembatasan yang diterapkan, menjadi bagian dari pengalaman langsung yang kemudian membentuk persepsi tentang hubungan antara masyarakat lokal dan negara. Seiring berjalannya waktu, konflik tidak lagi bersifat sporadis seperti pada tahap awal. Aksi-aksi perlawanan dan respons dari pemerintah mulai membentuk pola yang berulang. Serangan dan penindakan, penolakan dan pengendalian yang secara perlahan mengarah pada konflik yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan. Pada titik inilah, situasi di Papua bukan lagi sekadar tentang penyesuaian terhadap sistem baru atau pandangan politik, melainkan telah berubah menjadi konflik terbuka yang melibatkan dua pihak yang saling berhadapan. Dan dari sinilah, perjalanan sejarah Papua memasuki fase yang paling menentukan. Memasuki akhir dekade 1960-an, arah konflik di Papua mulai mengarah pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Dalam kesepakatan internasional yang telah ditetapkan sebelumnya, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sebuah proses yang disebut penentuan pendapat rakyat atau yang lebih dikenal sebagai PEPERA. Proses tersebut dirancang sebagai mekanisme untuk menentukan status akhir Papua, apakah tetap bersama Indonesia atau memilih jalan lain. Namun, sebelum proses itu benar-benar dilaksanakan, berbagai persiapan mulai dilakukan, baik secara administratif maupun politik. Pemerintah Indonesia membentuk struktur pelaksana, menentukan wilayah-wilayah yang akan terlibat, serta menyusun mekanisme yang akan digunakan dalam proses tersebut. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah penggunaan sistem perwakilan, di mana sejumlah orang yang dianggap mewakili masyarakat akan memberikan suara, bukan melalui pemungutan suara langsung oleh seluruh masyarakat Papua. Keputusan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Kondisi geografis Papua yang luas dengan banyak wilayah yang sulit dijangkau menjadi salah satu pertimbangan utama. Infrastruktur transportasi yang terbatas, serta penyebaran penduduk yang tidak merata membuat pelaksanaan pemungutan suara langsung dalam skala besar dianggap sulit untuk dilakukan dalam waktu yang tersedia. Dengan sistem perwakilan, pemerintah menilai proses dapat berjalan lebih terkendali dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di tingkat nasional, situasi politik Indonesia juga sedang mengalami perubahan besar. Setelah peralihan kekuasaan dari masa Soekarno ke Soeharto, pemerintah berusaha menstabilkan kondisi dalam negeri sekaligus menjaga keutuhan wilayahnya. Dalam situasi inilah Papua menjadi salah satu isu penting yang harus diselesaikan dengan hasil yang jelas dan diakui secara internasional.
Sementara di Papua sendiri, situasi di lapangan masih tidak sepenuhnya stabil. Aktivitas kelompok perlawanan terus berlangsung di beberapa wilayah dan kehadiran aparat keamanan tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, persiapan menuju Pepera tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga berjalan di tengah ketegangan yang belum sepenuhnya mereda. Di sisi lain, harapan dan kekhawatiran berkembang secara bersamaan. Bagi pemerintah Indonesia, Pepera merupakan kesempatan untuk mengukuhkan posisi Papua sebagai bagian sah Indonesia di mata internasional. Namun, bagi sebagian kelompok di Papua, proses ini justru dipandang sebagai momen yang akan menentukan apakah suara mereka benar-benar akan didengar atau tidak. Perbedaan harapan tersebut menciptakan tekanan yang semakin terasa menjelang pelaksanaan. Di tengah ketegangan inilah peran PBB kembali menjadi perhatian. Organisasi tersebut ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses Pepera dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kehadiran pengamat internasional menjadi elemen penting karena hasil dari Pepera tersebut tidak hanya akan berdampak di dalam negeri, tetapi juga menentukan bagaimana dunia memandang status Papua. Menjelang pelaksanaan, semua elemen mulai bergerak menuju satu titik yang sama. Persiapan telah dilakukan, mekanisme telah ditetapkan, dan pengawasan internasional telah disiapkan. Namun di balik semua itu, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah proses tersebut akan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat atau justru menjadi sumber perdebatan baru di masa depan? Pada tahap inilah, Papua tidak lagi berada dalam fase awal konflik, melainkan telah berada di ambang sebuah keputusan yang akan menentukan arah selanjutnya. Bukan hanya bagi Papua itu sendiri, tetapi juga bagi hubungan antara masyarakat Papua, pemerintah Indonesia, dan komunitas internasional di tahun-tahun yang akan datang. Pada tahun 1969, proses yang telah dipersiapkan selama beberapa tahun akhirnya memasuki tahap pelaksanaan. Penentuan pendapat rakyat atau Pepera dimulai sebagai mekanisme resmi untuk menentukan status Papua. Namun sejak awal, bentuk pelaksanaannya sudah berbeda dari gambaran umum tentang sebuah referendum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia menerapkan mekanisme perwakilan, bukan sistem satu orang satu suara. Sebanyak 1.025 orang dipilih dari berbagai wilayah di Papua untuk menjadi wakil yang akan menyampaikan keputusan atas nama masyarakat. Para perwakilan tersebut berasal dari berbagai latar belakang, tokoh adat, pemuka masyarakat, dan individu yang dianggap memiliki pengaruh di tingkat lokal. Dengan mekanisme perwakilan yang telah ditetapkan sebelumnya, proses Pepera kemudian dijalankan di berbagai wilayah Papua. Wilayah yang luas, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur membuat pelaksanaan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah agar proses tetap dapat berjalan. Proses ini dimulai pada pertengahan tahun 1969. Di setiap lokasi, para perwakilan dikumpulkan dalam forum resmi dan diminta menyatakan pilihan mereka secara terbuka. Proses tersebut dilakukan di hadapan pejabat pemerintah, aparat keamanan, serta pengamat dari PBB yang ditugaskan untuk memantau jalannya kegiatan. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut berjalan dengan format yang seragam. Para perwakilan tidak memberikan suara melalui pemungutan tertutup, melainkan melalui pernyataan langsung dalam forum. Setiap kelompok menyampaikan keputusan mereka secara terbuka, yang kemudian dicatat sebagai bagian dari hasil resmi. Pendekatan tersebut berbeda dari sistem pemilihan umum yang memberikan ruang bagi pilihan individu secara rahasia. Dalam proses ini, PBB hanya berperan sebagai pengawas, tanpa keterlibatan langsung dalam pelaksanaan maupun pengambilan keputusan. Organisasi tersebut menugaskan perwakilan untuk hadir dan mengamati jalannya Pepera di berbagai lokasi. Namun keterbatasan jumlah pengamat dan luasnya wilayah membuat pengawasan tidak bisa menjangkau seluruh proses secara detail. Meskipun demikian, laporan yang dihasilkan tetap menjadi bagian penting dalam penilaian internasional terhadap hasil Pepera.
Seiring berjalannya waktu, satu persatu wilayah menyelesaikan prosesnya. Hasil yang disampaikan dari setiap forum menunjukkan pola yang sama. Seluruh perwakilan menyatakan dukungan untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Dalam catatan resmi, tidak ada hasil yang menunjukkan pilihan lain. Pada akhir pelaksanaan, seluruh hasil tersebut kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan sebagai keputusan akhir. Papua dinyatakan secara resmi menjadi bagian dari Indonesia berdasarkan hasil PEPRA tahun 1969. Keputusan tersebut kemudian dibawa ke forum internasional dan dalam sidang umum hasil tersebut diterima sebagai bagian dari laporan yang disampaikan oleh PBB. Secara formal, proses yang telah dirancang sejak awal ini mencapai tujuannya. Status Papua ditetapkan melalui mekanisme yang diakui secara internasional dan pemerintah Indonesia memperoleh legitimasi atas integrasi wilayah tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, tahap tersebut menandai berakhirnya proses penentuan status yang telah berlangsung sejak awal dekade 1960-an. Namun, di balik hasil yang tercatat secara resmi, proses pelaksanaan PEPRA meninggalkan sejumlah pertanyaan yang tidak sepenuhnya terjawab. Perbedaan dalam mekanisme, keterbatasan pengawasan, serta kondisi di lapangan selama proses berlangsung menjadi faktor yang kemudian memunculkan berbagai interpretasi terhadap hasil tersebut. Dengan demikian, meskipun keputusan telah diambil dan diakui dalam forum internasional, proses ini tidak serta-merta menutup seluruh perdebatan yang ada. Sebaliknya, hasil PEPRA justru menjadi titik baru dalam dinamika konflik, di mana perbedaan pandangan terhadap satu peristiwa yang sama mulai berkembang menjadi perbedaan yang semakin dalam pada tahap berikutnya. Setelah hasil PEPRA diumumkan, status Papua secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari Indonesia. Namun, keputusan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang sama di kedua pihak. Perbedaan tidak lagi berada pada proses yang sedang berjalan, tetapi pada bagaimana hasil itu dipahami dan diterima. Bagi pemerintah Indonesia, PEPRA merupakan penyelesaian final atas status Papua. Proses tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan dalam perjanjian internasional dengan pelaksanaan yang berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil yang dicapai kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperkuat legitimasi integrasi sekaligus menutup ruang perdebatan di tingkat negara. Dengan posisi ini, fokus pemerintah Indonesia bergeser ke tahap berikutnya, menjaga stabilitas dan mempercepat integrasi wilayah secara penuh. Di sisi lain, kelompok yang menolak integrasi memandang hasil tersebut dengan cara yang berbeda. Bagi organisasi Papua Merdeka atau OPM, PEPRA tidak mencerminkan kehendak seluruh masyarakat Papua. Penolakan tersebut tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga pada cara proses itu dijalankan. Dari sudut pandang inilah, hasil tersebut tidak dianggap sebagai akhir dari persoalan, melainkan sebagai alasan untuk melanjutkan perjuangan. Perbedaan ini kemudian mendapat perhatian di tingkat internasional. Secara resmi, hasil PEPRA diterima dalam forum global sebagai bagian dari laporan yang disampaikan. Namun di luar pengakuan formal tersebut, muncul berbagai catatan yang mempertanyakan pelaksanaannya. Kritik tidak selalu disampaikan secara terbuka, tetapi muncul dalam laporan pengamatan, diskusi diplomatik, dan perhatian dari berbagai organisasi internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap hasil PEPRA tidak sepenuhnya tanpa pertanyaan. Dampak dari perbedaan interpretasi tersebut mulai terlihat langsung di lapangan. Pemerintah Indonesia melanjutkan upaya integrasi dengan memperkuat kontrol administratif dan keamanan di wilayah Papua. Sementara itu, kelompok-kelompok yang menolak hasil tersebut mulai meningkatkan aktivitas perlawanan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kedua pihak bergerak dalam arah yang berbeda tanpa titik temu yang jelas.
Seiring berjalannya waktu, situasi tersebut membentuk pola yang semakin konsisten. Aksi perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata direspons dengan operasi keamanan oleh pemerintah. Setiap tindakan memicu reaksi dan setiap reaksi kembali memicu tindakan berikutnya. Pola ini tidak lagi bersifat sementara, tetapi mulai menjadi bagian dari dinamika yang terus berulang. Dalam jangka panjang, hasil peperat tidak hanya menentukan status wilayah, tetapi juga membentuk arah konflik setelahnya. Perbedaan pandangan yang tidak terselesaikan berkembang menjadi konfrontasi yang terus berlanjut, dengan dampak yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada titik inilah, konflik di Papua bukan lagi sekadar perdebatan tentang satu peristiwa, melainkan telah berkembang menjadi konflik berkepanjangan dengan pola yang semakin jelas, sebuah kondisi yang akan terus berlanjut dalam fase berikutnya. Memasuki tahun-tahun setelah Pepera, arah konflik di Papua tidak lagi ditentukan oleh satu peristiwa besar, tetapi oleh rangkaian kejadian yang terus berulang. Perbedaan pandangan yang tidak terselesaikan berubah menjadi konfrontasi jangka panjang. Di berbagai wilayah Papua, situasi tidak sepenuhnya stabil. Ketegangan tidak selalu terlihat secara terbuka, tetapi terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka mulai menyesuaikan pola perlawanan dengan kondisi wilayah. Mereka bergerak dalam kelompok kecil yang tersebar, memanfaatkan hutan, pegunungan, dan wilayah terpencil sebagai basis pergerakan. Mereka cenderung menghindari konfrontasi langsung dan lebih mengandalkan serangan cepat sebelum kembali ke wilayah yang sulit dijangkau. Di sisi lain, pemerintah Indonesia merespons dengan pendekatan keamanan yang semakin terstruktur. Operasi militer dilaksanakan di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai pusat aktivitas perlawanan. Aparat ditempatkan untuk mengendalikan situasi, menjaga jalur distribusi, dan memastikan wilayah tetap berada dalam kendali negara. Dalam praktiknya, operasi ini tidak hanya bertujuan menghadapi kelompok bersenjata, tetapi juga mencakup upaya untuk mencegah meluasnya pengaruh perlawanan di masyarakat. Interaksi antara dua pendekatan tersebut, gerilya dan operasi keamanan, membentuk pola konflik jangka panjang. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada titik akhir yang pasti. Setiap wilayah memiliki dinamika sendiri, tergantung pada kondisi geografis, tingkat kehadiran aparat, dan aktivitas kelompok perlawanan. Dalam banyak kasus, situasi bisa berubah dengan cepat dari relatif tenang menjadi tegang dalam waktu singkat. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat sipil berada di tengah-tengah konflik antara dua pihak. Aktivitas sehari-hari seringkali dipengaruhi oleh situasi keamanan di sekitar mereka. Di beberapa wilayah, pergerakan masyarakat dibatasi, aktivitas ekonomi terganggu, dan akses terhadap layanan dasar menjadi tidak konsisten. Ketika operasi berlangsung atau terjadi kontak bersenjata, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, isu hak asasi manusia mulai menjadi bagian dari pembahasan konflik tersebut. Laporan mengenai penanganan keamanan, dampak operasi militer, serta kondisi masyarakat sipil mulai mendapat perhatian baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Beberapa laporan mencatat adanya tindakan yang menimbulkan pertanyaan, sementara pemerintah menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah. Perbedaan pandangan terhadap situasi ini kembali muncul, tidak hanya antara pemerintah dan kelompok perlawanan, tetapi juga di antara berbagai pihak yang menilai situasi di lapangan. Isu keamanan, stabilitas, dan perlindungan masyarakat terus diperdebatkan tanpa adanya kesepakatan yang benar-benar menyatukan semua perspektif. Selama puluhan tahun, pola ini terus berulang. Tidak ada perubahan yang terjadi secara drastis dalam waktu singkat, tetapi konflik tetap berjalan dalam intensitas yang bervariasi. Pada titik ini, konflik di Papua telah memasuki fase yang panjang dan melelahkan. Konflik tidak lagi dipicu oleh satu keputusan tertentu, tetapi dipertahankan oleh rangkaian peristiwa yang terus berulang. Namun seiring berjalannya waktu,
Pola konflik tersebut mulai bergeser seiring dengan perubahan di tingkat nasional yang membawa pengaruh baru terhadap arah konflik di Papua, membuka kemungkinan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada keamanan. Memasuki akhir dekade 1990-an, perubahan besar terjadi di tingkat nasional yang kemudian ikut memengaruhi arah konflik di Papua. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 melemahkan stabilitas negara secara menyeluruh. Tekanan terhadap pemerintah meningkat, demonstrasi terjadi di berbagai kota, dan pada tahun 1998, kekuasaan Soeharto yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade akhirnya runtuh. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Perubahan tersebut tidak hanya mengganti kepemimpinan, tetapi juga mengubah cara negara dijalankan. Sistem yang sebelumnya sangat terpusat mulai dibuka. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dilonggarkan, media menjadi lebih terbuka, dan masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi. Dalam konteks Papua, perubahan tersebut menciptakan kondisi yang berbeda dari periode sebelumnya, yang lebih menekankan pendekatan keamanan. Salah satu dampak langsung adalah terbukanya ruang bagi ekspresi politik yang sebelumnya sulit dilakukan. Di berbagai wilayah Papua, masyarakat mulai menyampaikan pandangan mereka secara lebih terbuka. Diskusi tentang sejarah, identitas, dan masa depan Papua tidak lagi sepenuhnya dibatasi. Simbol-simbol yang sebelumnya sensitif mulai muncul kembali di ruang publik, dan berbagai kelompok mulai menyuarakan posisi mereka dengan lebih jelas. Di tingkat kebijakan, pemerintah pusat juga mulai menyesuaikan pendekatannya. Jika sebelumnya fokus utamanya stabilitas melalui kontrol keamanan, maka pada masa reformasi mulai muncul upaya untuk memahami akar persoalan yang lebih dalam. Pendekatan tersebut tidak langsung menghapus ketegangan yang ada, tetapi mulai membuka kemungkinan baru bahwa konflik tidak hanya bisa ditangani dengan operasi, tetapi juga melalui komunikasi. Perubahan tersebut terlihat dalam munculnya berbagai inisiatif dialog. Tokoh-tokoh masyarakat Papua mulai diundang untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam forum yang lebih formal. Pertemuan-pertemuan mulai dilakukan, baik di tingkat daerah maupun nasional, dengan tujuan mencari jalan keluar yang tidak hanya bersifat jangka pendek. Dalam forum-forum tersebut, berbagai isu dibahas, mulai dari pembangunan, keadilan, hingga tuntutan politik yang lebih luas. Namun perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri. Keterbukaan yang muncul memungkinkan berbagai suara berkembang secara bersamaan, termasuk yang memiliki pandangan yang sangat berbeda. Di satu sisi ada pihak yang melihat dialog sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan dengan pemerintah. Di sisi lain ada juga yang memandangnya sebagai kesempatan untuk kembali menegaskan tuntutan yang selama ini belum terselesaikan. Meskipun demikian, fase ini menunjukkan adanya perubahan penting. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pendekatan terhadap Papua tidak hanya didominasi oleh aspek keamanan. Ada upaya untuk membuka ruang, mendengar, dan mencari kemungkinan penyelesaian yang berbeda dari pola sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, harapan mulai terbentuk bahwa konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun mungkin bisa diarahkan ke jalur yang lebih konstruktif. Meski proses tersebut belum menghasilkan solusi yang jelas, tetapi telah mengubah cara pandang terhadap konflik itu sendiri. Papua tidak lagi dilihat hanya sebagai wilayah yang harus dikendalikan, tetapi juga sebagai wilayah yang aspirasinya mulai diperhitungkan dalam proses politik nasional. Perubahan ini menjadi dasar bagi fase berikutnya, ketika pendekatan dialog mulai diterapkan secara lebih nyata dan luas. Sebuah fase yang membawa harapan baru yang sebelumnya sulit dibayangkan dalam konflik yang telah berlangsung begitu lama. Memasuki tahun 1999, arah pendekatan terhadap Papua mengalami perubahan yang lebih nyata. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah yang berbeda. Jika sebelumnya ruang dialog baru mulai terbuka, maka pada fase ini dialog dijadikan sebagai pendekatan utama dalam menangani persoalan Papua. Langkah ini terlihat dari kebijakan yang diambil pemerintah.
ruang bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi dibuka lebih luas. Pembatasan terhadap ekspresi politik dilonggarkan dan pendekatan yang sebelumnya ketat mulai digantikan dengan upaya membangun kepercayaan. Di lapangan, perubahan tersebut menciptakan suasana yang berbeda. Aktivitas yang sebelumnya sulit dilakukan mulai muncul kembali di ruang publik dengan tekanan yang mulai berkurang. Salah satu momen penting dalam periode ini adalah penyelenggaraan Kongres Papua. Forum ini mempertemukan berbagai tokoh masyarakat Papua dari berbagai wilayah. Dalam kongres tersebut, berbagai isu dibahas secara terbuka, termasuk sejarah Papua, kondisi saat ini, serta harapan terhadap masa depan. Kongres ini mencerminkan perubahan pendekatan negara yang memberi kesempatan bagi masyarakat Papua untuk berbicara dalam skala yang luas dan terorganisir. Kondisi ini menumbuhkan rasa bahwa suara masyarakat mulai diperhitungkan dalam proses politik. Dalam konteks ini, dialog tidak lagi bersifat simbolik, tetapi menjadi bagian nyata dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat Papua. Perubahan tersebut menciptakan suasana yang lebih tenang dibanding periode sebelumnya, di mana ketegangan seringkali muncul dalam bentuk konfrontasi langsung. Dampak dari pendekatan tersebut juga terlihat dalam penurunan intensitas konflik di beberapa wilayah. Dengan adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi, sebagian tekanan yang sebelumnya muncul dalam bentuk perlawanan mulai berkurang. Meskipun tidak menghapus seluruh masalah, pendekatan ini menunjukkan bahwa perubahan metode dapat memengaruhi dinamika di lapangan. Namun, di balik perkembangan positif tersebut, terdapat kompleksitas yang tidak sepenuhnya hilang. Perbedaan pandangan tentang masa depan Papua tetap ada, dan tidak semua pihak memiliki harapan yang sama terhadap hasil dari proses dialog. Meskipun demikian, fase ini menjadi salah satu titik di mana harapan terhadap penyelesaian damai terlihat paling kuat. Untuk pertama kalinya, pendekatan yang menempatkan komunikasi sebagai alat utama menunjukkan hasil yang dapat dirasakan secara langsung, baik dalam bentuk perubahan suasana maupun dalam cara berbagai pihak berinteraksi. Namun, dinamika politik di tingkat nasional terus berubah. Pergantian kepemimpinan membawa dampak terhadap arah kebijakan di Papua. Pendekatan yang telah dibangun mulai mengalami penyesuaian dan ruang yang telah terbuka tidak lagi berada dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Memasuki awal dekade 2000-an, arah yang sebelumnya terbuka melalui dialog tidak lagi berjalan dalam kondisi yang sama. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, pendekatan pemerintah Indonesia terhadap persoalan Papua mulai mengalami penyesuaian. Pendekatan yang menekankan komunikasi tidak sepenuhnya ditinggalkan, namun disertai dengan kebijakan yang lebih berhati-hati terhadap stabilitas politik dan keamanan. Dalam situasi ini, ruang yang sebelumnya terbuka mulai mengalami pembatasan. Aktivitas politik yang sempat berlangsung secara terbuka kembali diawasi lebih ketat. Forum-forum yang sebelumnya menjadi tempat menyampaikan aspirasi tidak lagi memiliki keleluasaan yang sama. Perubahan ini memang tidak terjadi serentak di semua wilayah, namun cukup untuk mengubah suasana yang sebelumnya relatif terbuka menjadi lebih terkendali. Di sisi lain, harapan yang sempat muncul melalui proses dialog tidak sepenuhnya menghasilkan kesepakatan yang jelas. Perbedaan tujuan antara pemerintah dan sebagian kelompok di Papua tetap menjadi faktor utama yang belum terselesaikan. Pemerintah berupaya menjaga integrasi dalam kerangka negara, sementara sebagian kelompok tetap mendorong arah yang berbeda. Ketika dua tujuan ini tidak bertemu dalam satu titik, ruang dialog yang ada menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Situasi ini berdampak langsung pada tingkat kepercayaan. Bagi sebagian masyarakat, perubahan kebijakan dipandang sebagai tanda bahwa pendekatan sebelumnya tidak akan dilanjutkan secara konsisten. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas ketika tuntutan yang muncul tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ketegangan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk konflik terbuka, tetapi terasa dalam hubungan yang semakin renggang. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini mulai memengaruhi dinamika di lapangan. Aktivitas perlawanan yang sebelumnya sempat menurun kembali meningkat di beberapa wilayah.
Pola yang pernah muncul di masa sebelumnya mulai terlihat kembali, meskipun dengan bentuk dan intensitas yang berbeda. Di sisi lain, respons dari pemerintah juga kembali menyesuaikan dengan situasi yang berkembang, dengan penekanan pada pengendalian keamanan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Kembalinya pola ini menunjukkan bahwa perubahan pendekatan sebelumnya belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Tanpa adanya kesepakatan bersama yang lebih mendasar, setiap perubahan kebijakan hanya menggeser arah konflik tanpa benar-benar menghentikannya. Dalam kondisi ini, setiap pihak kembali bergerak berdasarkan posisi masing-masing tanpa titik temu yang jelas. Dampak dari proses ini tidak hanya terasa dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok perlawanan, tetapi juga di tingkat masyarakat. Ketidakpastian yang muncul membuat situasi kembali menjadi tidak stabil dengan perubahan yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Harapan yang sempat muncul perlahan memudar, digantikan oleh rasa frustrasi terhadap proses yang tidak memberikan kepastian. Pada tahap ini, konflik tidak kembali ke bentuk yang sama seperti sebelumnya, tetapi mulai berkembang dengan karakter yang berbeda. Perubahan dalam cara berkomunikasi, meningkatnya perhatian internasional, serta perkembangan teknologi mulai memengaruhi jalannya konflik. Arah baru ini tidak menghapus konflik lama, tetapi menambah lapisan baru dalam dinamika yang sudah kompleks sejak awal. Memasuki dekade 2010-an, konflik di Papua tidak lagi hanya berlangsung di dalam wilayah itu sendiri. Pola yang sebelumnya didominasi oleh benturan di lapangan mulai berkembang ke arah yang lebih luas. Isu Papua perlahan bergerak keluar dari konteks domestik dan masuk ke ruang internasional melalui jalur diplomasi, jaringan aktivis, dan komunikasi global yang semakin terbuka. Salah satu perubahan paling terlihat adalah adanya upaya untuk membawa isu Papua ke forum internasional. Tokoh seperti Benny Wenda mulai aktif melakukan kampanye di luar negeri, membangun jaringan dengan organisasi internasional, serta menyuarakan isu Papua di berbagai forum global. Melalui pendekatan ini, konflik yang sebelumnya lebih banyak dibahas di dalam negeri mulai mendapatkan perhatian dari negara lain. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan ini dengan memperkuat pendekatan diplomasi. Upaya dilakukan untuk menjelaskan posisi negara di forum internasional, menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Indonesia, serta menolak intervensi dari pihak luar. Dalam berbagai kesempatan, isu ini dibahas dalam hubungan bilateral maupun multilateral, menunjukkan bahwa konflik Papua telah menjadi bagian dari percakapan global. Di sisi lain, dinamika di lapangan juga mengalami perubahan. Kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka mulai menunjukkan pola yang lebih terorganisir di beberapa wilayah. Target yang disasar juga berkembang, mulai dari aparat keamanan, infrastruktur tertentu, hingga aktivitas yang dianggap mewakili kehadiran negara. Respons dari pemerintah tetap berfokus pada pengendalian keamanan, tetapi dengan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Operasi dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek militer, tetapi juga dampaknya terhadap persepsi publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dalam konteks ini, setiap tindakan di lapangan tidak lagi berdampak lokal semata, tetapi dapat langsung menjadi bagian dari perhatian global. Perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang mempercepat perubahan ini. Media sosial dan platform digital memungkinkan informasi dari Papua menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah tanpa melalui jalur komunikasi tradisional. Peristiwa yang terjadi di satu lokasi dapat diketahui secara luas dalam waktu singkat, disertai dengan berbagai narasi yang menyertainya. Dalam situasi ini, informasi tidak hanya disampaikan, tetapi juga diperdebatkan, ditafsirkan, dan digunakan untuk membangun opini. Baik pemerintah maupun kelompok yang menentang kebijakan negara sama-sama memanfaatkan ruang ini. Narasi tentang Papua disampaikan melalui berbagai saluran dengan tujuan memengaruhi persepsi publik. Hal ini menciptakan dimensi baru dalam konflik, di mana pertarungan tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga dalam ruang informasi. Cara sebuah peristiwa dipahami menjadi sama pentingnya dengan peristiwa itu sendiri.
Akibatnya, konflik di Papua berkembang menjadi lebih kompleks. Ia tidak lagi hanya melibatkan dua pihak di dalam satu wilayah, tetapi juga mencakup aktor-aktor di luar negeri, jaringan komunikasi global, serta dinamika opini publik yang terus berubah. Setiap perkembangan di lapangan memiliki dampak yang lebih luas, dan setiap pernyataan di tingkat internasional dapat memengaruhi situasi di dalam wilayah itu sendiri. Pada tahap inilah konflik tidak hanya berubah bentuk, tetapi juga berubah dalam cara dijalankan dan dipersepsikan. Dari konflik bersenjata yang bersifat lokal, lalu berkembang menjadi isu yang melibatkan diplomasi, informasi, dan perhatian global. Sebuah situasi yang semakin sulit dipahami dari satu sudut pandang saja. Setelah puluhan tahun berlalu sejak keputusan yang menentukan status Papua, satu hal tetap bertahan, perbedaan cara melihat peristiwa yang sama. Di satu sisi, ada pandangan yang menempatkan Papua sebagai bagian sah dari Indonesia berdasarkan proses yang telah diakui secara internasional. Di sisi lain, ada pandangan yang melihat proses tersebut sebagai sesuatu yang belum sepenuhnya mencerminkan kehendak seluruh masyarakat. Dua perspektif tersebut tidak hanya berbeda, tetapi berjalan berdampingan tanpa benar-benar bertemu. Perbedaan tersebut kemudian membentuk arah konflik yang berlangsung hingga hari ini. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama, tetapi dampaknya terus terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Di tingkat keamanan, konflik bersenjata masih terjadi di beberapa wilayah. Di tingkat sosial, hubungan antara masyarakat dan negara tidak selalu berada dalam kondisi yang stabil. Sementara di tingkat politik, isu Papua tetap menjadi bagian dari perdebatan yang belum selesai, baik di dalam negeri maupun di forum internasional. Dalam perjalanan yang panjang ini, konflik di Papua tidak bisa dipahami sebagai satu peristiwa tunggal dengan sebab dan akibat yang sederhana. Ia terbentuk dari rangkaian keputusan, perubahan kebijakan, dan respons yang terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu. Setiap fase membawa dinamika baru, sekaligus mewarisi persoalan yang belum terselesaikan dari fase sebelumnya. Upaya untuk mencari jalan keluar terus dilakukan dalam berbagai bentuk, baik melalui pendekatan keamanan, pembangunan, maupun dialog. Namun, setiap pendekatan menghadapi tantangannya sendiri. Perbedaan tujuan, tingkat kepercayaan yang berubah-ubah, serta kompleksitas kondisi di lapangan membuat solusi tidak mudah untuk dirumuskan dalam satu arah yang sederhana. Pada akhirnya, konflik ini tidak hanya berbicara tentang wilayah atau politik, tetapi juga tentang bagaimana sejarah dipahami, bagaimana pengalaman dibentuk, dan bagaimana masa depan dibayangkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Selama perbedaan tersebut masih ada tanpa titik temu yang jelas, konflik ini akan terus berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya selesai. Dan mungkin pertanyaannya bukan lagi sekadar tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi tentang bagaimana kedua pihak akan memilih untuk melangkah ke depan dalam menghadapi warisan sejarah yang panjang dan dalam mencari kemungkinan arah yang berbeda di masa yang akan datang.